Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini baik secara offline maupun offline untuk menyelenggarakan salah satu kegiatan Himpunan Teknik Mesin Universitas Gorontalo, yaitu webinar nasional yang berjudul Advanced Material for Automotive and Refrigeration System. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, salah satu manusia terbaik dunia yang telah menyampaikan kebenaran Islam sampai ke kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang Pak Agus, Insinyur Agus Nugroho, SPD, MT, IPP. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk share ilmu di Universitas Gorontalo, jauh-jauh dari Sama-sama Pak Manado. Dekan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Pak. Mudah-mudahan dengan share ilmu ini kolaborasi antara perguruan tinggi tetap berjalan karena sekarang itu salah satu indikator dari perguruan tinggi, salah satunya adalah share ilmu atau praktisi mengajar ke perguruan tinggi seperti di Universitas Gorontalo. Jadi salah satu standar IQ dari 8 indikator dari Kemendikbud, salah satunya adalah praktisi men-share ilmu kepada di kampus-kampus di luar kampusnya seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemarin juga Pak, kami sekedar informasi, kemarin hari Senin kami juga Teknik Sipil melaksanakan webinar, pematerinya juga dari UNES, dari dosen UNES, Pak Alfa Narendra, Dr. Alfa Narendra. Beliau men-share ilmu kepada kami kemarin. Alhamdulillah pada hari ini dosen UNES lagi share ke kami. Mudah-mudahan kerjasama ini Pak, berjalan dengan sahabat baik. saya itu Pak. Kalau saya Pak, dasar ilmunya adalah teknik sipil, jadi terkait dengan advanced material for automotive atau refrigeration tidak ada bayangan karena kami kalaupun bermain di material, kami spesifik ke struktur bangunan, material struktur bangunan. Jadi seperti beton, lalu baja dan kayu. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan sedikit saja terkait dengan perkembangan material di dunia sekarang. Sejak berkembangnya teknologi ini semakin maju. Jadi yang sekarang lagi naik daun ini IoT, Internet of Things, lalu AI, Artificial Intelligence, lalu dari segi mesin itu yang menarik sekarang adalah teknologi nanomaterial. Nah, mudah-mudahan pada hari ini Pak Agus bisa membagi ilmunya terkait dengan advance material spesifik ke teknologi nano untuk pengaplikasiannya ke kendaraan atau otomotif dan refrigeration. Mungkin itu dari saya Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya atau meluangkan waktunya untuk men-share ilmu kepada kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan, warahmatullahi wabarakatuh. dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional Himpunan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknik Universitas Gorontalo dengan judul Advanced Material for Automotive and Refrigeration oleh Insinyur Agus Nugroho SPD MT IPP dibuka dengan resmi.
Selanjutnya acara akan dipandu oleh Bapak Moderator selaku Bapak Rival STMT selaku moderator. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya akan sampai kepada kita sekalian. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, Pak Dr. Muhammad Ramdan Olii, STME, Ketua Program Studi Teknik Mesin, Ibu Nurmala Santidera, STMT, dosen dan seluruh mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Gorontalo, serta seluruh hadirin yang mengikuti acara ini baik online maupun secara online. Yang kami muliakan, pemateri pada hari ini, Bapak Insinyur Agus Nugroho. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami, sudah rela hati untuk membagi ilmu pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melangkah pada acara materi pada pagi hari ini, sebelumnya saya memperkenalkan pemateri kita. Beliau adalah Insinyur Agus Nugroho, SPD MT IPP. Pendidikan S1 beliau itu dari Universitas Negeri Semarang, kemudian melanjutkan S2 ke Universitas Diponegoro, dan saat ini sedang menempuh program doktor di Universitas Pahang, Malaysia. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Pak Agus Nugroho. Mohon maaf, beliau saat ini adalah dosen di Universitas Negeri Semarang, bidang penelitiannya yakni tentang nanofluid. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada Pak Agus Nugroho untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah, wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua atas semua nikmat-nikmat kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, Dr. Muhammad Ramdan Olii, STMT, yang terhormat Kaprodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, Ibu Nurmala Santidera, STMT, kemudian para dosen di lingkungan Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, para panitia Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gorontalo yang berbahagia, dan juga yang saya sangat apresiasi ya, antusiasmenya para peserta, segenap para peserta webinar nasional
yang berbahagia, yang insya Allah hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya, baik melalui offline maupun online. Alhamdulillah. Saya sebelumnya mau bertanya kepada saudara moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya untuk presentasi oral ini mendapatkan alokasi berapa menit? Iya, kami berikan kesempatan Pak, waktunya 15 menit, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, baiknya 15 menit ini berarti sangat concise ya. Jadi sangat sangat pendek sekali. Tapi oke lah, insya Allah nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya masih mau ditambah, dipersilakan Pak. Kalau masih ditambah, gitu. Kami persilakan. Ya. Baik. Ya. Baik. Oh ya, sebelum saya mulai juga saya mau menyampaikan kepada Pak Dekan, alhamdulillah tadi Pak Dekan menyampaikan bahwa kemarin sudah terlaksana webinar nasional dari teknik mesin, teknik sipil, pembicaraan Dr. Alfa. Nah, kemudian Dr. Alfa itu juga salah satu sahabat saya juga di Fakultas Teknik. Cuman memang ya beda bidang saja. Baik, ini akan saya share coba materinya. Bisa kelihatan nggak materi saya? Kalau saya full screen seperti ini. Nggak bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Kelihatan. Sudah bisa ya? Oke. Jadi kalau memang nanti ternyata suara saya hilang atau mungkin tiba-tiba PowerPoint-nya hilang, ya mohon diinformasikan sehingga nanti jangan sampai nanti saya berbicara kemudian Bapak Ibu tidak bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan atau mungkin tidak bisa melihat presentasi saya, begitu kan? Oke. Baik, webinar ini saya minimas dulu, biar nggak mengganggu. Oke. Terima kasih. Perkenankan saya Bismillahirrahmanirrahim menyampaikan materi hari ini yang berkaitan dengan Advanced Material Application for Heat Transfer Enhancement in Automotive and Refrigeration System. Hari ini di kegiatan webinar Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, Rabu 30 Maret 2022. Jadi ini untuk introduksi, perkenalan. Saya S1 itu di UNES, kemudian saya melanjutkan S2 saya di Undip, kemudian satu prodi dengan Ibu Santi Dera, kemudian saya mendapatkan beasiswa ke Universiti Malaysia Pahang, sehingga saya sekarang sebagai PhD kandidat di UMP lah, Universiti Malaysia Pahang. Kemudian saya juga sebagai visiting scholar S3 di Ningxia University China dari riset saya ini. Jadi memang awalnya saya berangkat sebagai dosen dari teknik mesin di FT UNES, akan tetapi perlu saya klarifikasi bahwa per 2020 Januari saya sudah mengundurkan diri dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Gitu. Jadi oleh karena itu saya minta kepada Ibu Santi bahwa menuliskan afiliasi saya adalah dari Universiti Malaysia Pahang, bukan lagi di Universitas Negeri Semarang. Akan tapi saya belajar banyak selama 6 tahun saya berkarir di UNES, alhamdulillah. Saya akan berbicara lebih kepada mahasiswa atau teman-teman ya yang belajar. Saya sangat terinspirasi dengan kalimat ini dari Imam Syafi'i, if you can stand the fatigue of study, you will feel the poignant of stupidity. Jadi kalimat ini sangat relate kepada saya, artinya apabila kita nggak bisa tahan dengan fatigue ya, kerasnya belajar, maka kita akan merasakan perihnya kebodohan begitu kan. Jadi fatigue berhubungan dengan material ya. Jadi kalau kita meneliti mengenai fatigue itu hal yang sangat lama. Ya, teman-teman semua, para mahasiswa terutama bisa get in touch dengan saya di dua sosial media ini, di agusacademy.official atau Agus Academy di YouTube channel saya. Jadi silakan teman-teman pasca kegiatan webinar ini bisa terus berkomunikasi dengan saya untuk share ilmu ataupun share hal-hal yang lain. Tidak tertutup juga bagi teman-teman para dosen jika berkenan. Baik, jadi kita sekarang ada di tahun 2022 ya. Nah, teman-teman mungkin berpikir apakah teknologi yang kita punya saat ini di bidang material itu sudah sangat canggih gitu ya. Tapi sebenarnya
saya akan mengutip kalimat ini ya. Jadi dari Allah berfirman di Quran surat Al-Kahfi ayat 96, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain waktu itu raja waktu itu ya, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api ya, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan di atas besi panas ini. Nah, yang saya pahami ya, kalau saya melihat, saya akan sedikit membahas sedikit bukan dari sisi tafsirnya ya, tapi dari sisi saintifiknya. Jadi yang saya pahami di sini adalah ada dua dissimilar metal. Dissimilar metal ini sebenarnya untuk penyambungan atau untuk welding ini nggak bisa dilakukan sebenarnya. Tapi dalam era 1 dekade terakhir ini banyak sekali penelitian advanced material ini yang membahas mengenai dissimilar metal ya. Jadi perbedaan dua jenis metal logam yang bisa disambung ya. Karena kalau kita ngelas itu kan harusnya besi dengan besi gitu kan. Kemudian aluminium dengan aluminium dan seterusnya. Tapi ini adalah besi dengan tembaga. Jadi susah sekali. Tapi di sini jelaskan bahwa ternyata melakukan dissimilar metal ini harus dengan tembaganya mendidih, kemudian besinya itu sebelum sampai besinya menjadi merah ya. Merah itu adalah pada critical temperature sebelum dia melting. Nah, habis itu baru dituangkan tembaga. Menurut saya 14 abad yang lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada seorang yang bernama Zulkarnain sebuah teknologi yang sangat-sangat maju, melampaui zamannya bahkan hari ini. Kalau kita lihat di sciencedirect.com ya, dissimilar metal research ini sekarang masih gencar dilakukan dan faktor errornya sangat tinggi. Ada putarannya, ada frictionnya, ada tekanannya, dan ini sangat susah. Oleh karena itu tren penelitian dissimilar metal ini sampai hari ini pun masih menjadi satu tren penelitian yang sangat menarik. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di sana, silakan tentunya harus menyiapkan alat untuk pressure-nya supaya dia sempurna ya. Tapi masa itu ternyata sudah luar biasa. Nah, jadi teknologinya sudah canggih ya. 14 abad yang lalu. Kemudian kalau kita melihat kiri kanan kita ya, secara umum ya, saya membagi dua material ini dalam dua jenis, yaitu ordinary material dan juga advanced material. Jadi material in common ya secara umum seperti ini ada dua, yaitu material biasa dan juga material advanced atau material maju. Kemudian ordinary material adalah apa? Ya material-material yang bisa kita lihat sehari-hari selama ini ya pada kelompok material padat. Di sini yang saya contohkan di sini ada logam ya. Di mana logam-logam tersebut seperti besi, aluminium, tembaga, titanium, emas ya yang dipakai sebagai perhiasan para ibu-ibu ya, kemudian cincin, batu akik dan seterusnya. Bukan batunya tapi maksudnya rumahnya itu ya. Kalau bahasa Jawa itu namanya embannya gitu. Kemudian keramik ya, mulai dari keramik lantai, kemudian juga keramik tempat minum dan sebagainya seperti cangkir dan seterusnya. Kemudian polimer juga. Kemudian seperti PVC, kemudian juga barang-barang yang lain seperti kursi ya dan seterusnya yang terbuat daripada plastik ini ya. Kemudian ada composite. Nah, composite yang paling sering kita melihat adalah seperti ban, kemudian bola tenis ya, bola golf dan seterusnya. Jadi inilah ordinary material yang bisa kita lihat sehari-hari, bisa kita sentuh juga dan seterusnya. Kemudian kita melihat logam ya, seperti ini. Jadi dunia teknik mesin tidak lepas dari logam ya, karena apa? Saking dia itu mudahnya di tailor ya karakternya itu, jadi tailor karakter. We can tailor the character very easy. That's why logam ini masih mendominasi kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan sebagai bahan teknik atau material engineering. Jadi banyak sekali dalam 1 menit kita bisa menyebutin banyak banget. Jadi keramik ya seperti ini contohnya yang sudah sering kita lihat ya. Jadi keramik juga perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian polimer ya, mulai dari ember, mainan anak, kemudian botol minuman, PVC, gelang dan sebagainya. Bahkan kita bisa melihat tempat untuk makanan sendiri juga terbuat daripada polimer ya. Komposit yang paling mudah bisa kita lihat ya adalah seperti
yang tiap hari kita gunakan pada kendaraan bermotor ataupun mobil ya, atau sepak bola dan seterusnya. Baik, itu sekilas tentang ordinary material di mana kita bisa melihat secara mudah setiap hari. Kemudian advanced material, topik bahasan kita hari ini. Jadi definisi advanced material kalau kita tengok dalam bukunya Kalister itu adalah material baru yang berarti material dengan sifat rekayasa yang dibuat melalui pengembangan teknologi pemrosesan dan sintesis khusus termasuk keramik logam. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan nilainya. Nilai apa? Nilai karakter dari tersebut, misalkan kekuatannya, keuletannya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi contohnya seperti material elektronik, ya, semikonduktor, komposit, polimer, biomaterial. Biomaterial adalah material-material yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, yaitu sejumlah material yang punya tingkat biocompatibility dengan tubuh kita. Istilahnya itu material yang ditanamkan dalam tubuh kita itu kemudian badan kita nggak bereaksi negatif, tidak mempunyai satu alergi yang negatif. Nah, jadi itulah biomaterial. Kemudian nanomaterial itu sendiri dengan sejumlah subclass-nya. Dalam hal ini nanti saya akan mendiskusikan bagaimana salah satu subclass daripada nanomaterial itu adalah nanofluid. Jadi nanofluid merupakan salah satu produk turunan daripada advanced material. Ya. Kemudian material maju umumnya material yang memiliki sifat baru ya jika dibandingkan dengan jenis ordinary material yang tadi itu. Jadi material yang ordinary itu biasanya size-nya besar ya, kemudian advanced material itu identik dengan size yang kecil begitu kan ya. Sebab kalau kita tengok kenapa advanced material itu identik dengan size yang kecil begitu ya. Ini jadi satu pertanyaan ya, nanti saya harap ada mahasiswa yang bisa menjawab kenapa smaller size material itu tergolong dalam jenis advanced material. Sebenarnya ada sifat apa di balik sifat jumlah ukuran yang kecil itu dibandingkan ukuran yang besar? Sifat dominan apa sebenarnya? Ini siapa yang nanti bisa menjawab? Mungkin bisa dikasih door prize ya, hadiah oleh panitia. Bahan-bahan ini dapat mendorong transisi ke teknologi yang lebih ramah lingkungan dengan karakteristik yang lebih baik, kinerja yang diinginkan, berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini gambar yang saya tuliskan di sini adalah ada satu lubricant ya, kemudian yang satu adalah drug delivery ya. Jadi in nanoscale material itu dia bisa digunakan untuk drug delivery sehingga bisa langsung menuju ke pusat rasa sakit dalam tubuh kita dengan cepat ya. Ya itu satu benefit yang kita bisa dapat apabila kita membuat satu powder obat dalam skala nano ya, serbuk dalam skala nano, karena langsung hilang dan langsung meresap dan diserap ke dalam tubuh dengan cepat. Ya, kemudian yang di bawah ini adalah biomaterial yang bisa mengganti kerusakan pada tubuh kita yang memang tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, saya intro sedikit mengenai proses material ya. Jadi dalam dunia material ini kita nggak lepas daripada proses, struktur, dan sifat, di mana setiap proses itu akan membentuk satu struktur material tersebut sehingga membentuk karakter atau sifat daripada material tersebut. Ya, maka semua kembalinya ke sini lagi gitu ya. Maka proses tersebut bagaimana caranya? Prosesnya misalkan dengan pemanasan, dengan pendinginan, dengan grinding ya, sehingga membentuk satu struktur. Strukturnya ada 3 misalkan ya, makro dan mikro dan nano gitu ya. Nah, kita akan lebih detail lagi membahas mengenai nanoscale material di advanced material ini. Kemudian sehingga dari nanoscale tersebut akan menghasilkan satu sifat yang berbeda, yaitu mechanical properties, electrical properties, thermal properties, tribology dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Kita ingin mendapatkan sebuah performa yang superior daripada ordinary material. Itulah the ultimate goal daripada kita mengembangkan advanced material ya. Jadi nanopartikel adalah partikel kecil yang berukuran 1 sampai 100. Ini definisi daripada nanopartikel. Jadi kalau misalkan di diameternya ya atau panjang lebarnya gitu ya, itu lebih daripada 100 nanometer, kita nggak bisa mengklasifikasikan dalam jenis nanoscale. Jadi sebelum nanoscale definisi harus 1 sampai 100. 101 nggak bisa. Jadi itu masih masuk dalam super thin super tipis atau tiny atau micro ya. Meskipun ukurannya juga nano ya, misalnya 150, 200, tapi kita nggak bisa menyebutkan ini dalam nanoscale. Jadi definisi kalau nanopartikel adalah 1 sampai 100. Ya, ini tidak terdeteksi oleh mata kita nggak bisa melihat. Tapi sebenarnya kalau
nanopartikel ini berkumpul jadi satu dalam jumlah seperti serbu, kita bisa melihatnya, bahkan kita bisa megangnya. Yang paling menarik apabila itu diteteskan, bukan diteteskan ya, kita taburkan dalam kulit kita pegang, dia akan menghilang. Loh, menghilangnya kemana? Sulapan? Enggak sulapan, karena dia akan meresap masuk dalam pori-pori kulit kita. Oleh karena itu, material handling is very crucial and very important when it comes to advanced material. Jangan sampai kita memperlakukan partikel yang super kecil ini dengan nggak hati-hati gitu. Kita nggak pakai APD gitu kan ya, alat pelindungan diri, nggak pakai kaos tangan yang plastik begitu ya, kaos tangan karet yang standar laboratorium, kita nggak pegang itu. Karena bisa jadi itu adalah poison material yang beracun, seperti karbon nanotube. Kalau karbon nanotube itu masuk dalam tubuh kita, ini akan menyangkut di paru-paru, menyangkut di jantung, itu berbahaya sekali. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai masih dalam konteks alumina, kemudian silika, itu relatif tidak terlalu berbahaya. Jadi kalau kita ada alfa-alfa sedikit pun tidak menjadi masalah insya Allah. Tetapi lebih baik adalah kita menggunakan APD yang lengkap. Karena dengan skala yang kecil ini akan sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini perbandingan diameter size, atom small molecule ini 0,1 nano. Nanopartikelnya adalah 1 sampai dengan 100, kemudian fine particle yang tadi saya katakan adalah 101 sampai 2500, di sini tuliskan 100 ya. Memang faktanya ketika saya melakukan riset di bidang nanomaterial ini tidak menggunakan nanopartikel yang diameternya itu adalah 100 ya, karena 100 itu besar sekali kalau kita melakukan riset di bidang nanomaterial. Material-material yang saya gunakan itu adalah range-nya dari rentang 10 sampai dengan 30 material ya, nanometer gitu ya. Bahkan mungkin lebih kecil daripada diameter virus itu sendiri. Kalau diameter virus lebih besar daripada 30 nano, tapi butir itu, kalau butir nanopartikel yang saya gunakan dalam riset saya itu rentang 10 sampai 30. Kemudian ada coarse partikel ya 2.500 sampai 10.000 nano ya. Satuannya masih nanometer, tapi dia tidak tergolong dalam nanopartikel. Thickness of paper ya, ketebalan dari satu kertas itu adalah 100.000 nanometer. Teman-teman semua hadirin para peserta webinar, nah, inilah perbandingan daripada nanoscale ya, kalau dibandingkan dengan tenis ball atau bola tenis ya. Jadi 10⁸ ya nanometer. Lagi butiran garam itu 10⁸ nanometer satuannya. Kemudian ada sel dalam tubuh kita 10⁴ sampai 10⁵ bervariasi ya. Kemudian ada virus ya, virus baca itu range antara 50 sampai 65 nanometer. Kemudian DNA 10, kemudian protein itu adalah 1, dan glukosa 10⁻⁻1. Jadi lebih kecil lagi. Jadi bayangkan kita akan melakukan riset sekarang ini adalah berhubungan dengan satu material-material yang dia lebih kecil dari virus itu sendiri gitu. Nah, bedanya virus ini juga nggak kelihatan, tapi kalau virus itu teragregat ya, melakukan teragregasi jadi satu, itu bisa kelihatan. Jadi 1 sendok virus misalkan seperti itu, jadi berkumpul, jadi itu akan kelihatan juga. Tapi jumlahnya menjadi jutaan virus, nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan sampai kepegang ya. Makanya kalau kita lihat semua menggunakan APD yang lengkap. Nah, kalau kita bandingkan dengan human hair atau rambut kita ini, core-nya di dalam itu adalah 100 nanometer ya. Kemudian satu diameter rambut kita ini, kalau anggaplah dia silinder sempurna, itu adalah 100 mikron. Jadi besar sekali sebenarnya diameter rambut. Nah, itu pun kita susah ya melihatnya. Kita hanya bisa melihatnya panjangnya, tapi kalau diameter penampang dari sisi yang lain ketika potongan seperti ini susah sekali kita melihatnya ya. Nah, jadi itu penelitiannya hasilnya seperti itu. Oke, saya akan lebih detail lagi berkaitan dengan nanofluid. Jadi kalau kita sudah mengenal tentang nanopartikel ya, maka nanofluid itu apa? Nanofluid ini merupakan subclass daripada fluid itu sendiri. Adalah nanopartikel yang didispersikan dalam fluida sehingga membentuk jenis fluid baru atau fluida yang baru dengan tingkat homogenitas yang tinggi atau tingkat kestabilan yang tinggi. Kalau adik-adik mahasiswa ini pernah belajar kimia ya, kimia dasar atau kimia teknik ya, itu mengenal koloid ya. Koloid itu terdiri dari 2 fasa. Satu, dia fase cair, yaitu fluidnya itu sendiri. Kemudian
Fase yang kedua adalah solid, yaitu partikelnya. Kemudian dicampur. Ya. Jadi koloid atau nanosuspension. Karena koloid ini disebut koloid karena solid material yang di dalam itu diameternya adalah 1 sampai dengan 100. Tidak boleh lebih. Kalau udah lebih, bukan koloid lagi namanya. Jadi Pak, saya bikin koloid tapi pakai diameter 200 nggak bisa, itu nggak disebut koloid lagi, itu namanya suspensi biasa. Jadi kalau nanosuspensi, itu berarti nanosuspension atau nanosuspensi itu adalah 1 sampai 100 nanometer untuk solid material yang akan didispersikan dalam fluidnya. Ya, jadi itu penting. Kemudian kenapa nanofluid? Nah, bagaimana jika kita ingin punya efek pendinginan yang lebih baik pada mobil? Nah, sekarang kita insya Allah sudah masuki musim panas ya. Di Gorontalo, di Malaysia, di sini, di tempat saya tinggal di sini, suhunya sudah sekitar 33 sampai 34, bahkan kadang 35 di luar ya. Kalau di dalam dingin. Cuma masalahnya kalau kita naik kendaraan, kalau misalkan ternyata tertutup ya, itu macet di lampu merah, gimana caranya? Tentunya panas ya. Nah, pertanyaan bagaimana jika kita ingin punya efek pendinginan yang lebih baik, lebih cepat? Nah, jadi tentunya AC ya, yang dilakukan adalah kita pasang AC, kemudian pasang kondenser yang lebih besar, dan seterusnya. Kemudian blowernya juga dibanderin. Tapi juga segitu-gitu aja. Misalkan ya gitu kan, kemampuannya udah segitu aja. Tapi bagaimana kita ingin mempunyai pendinginan yang lebih baik. Kemudian kalau misalkan kita ke rumah juga, ternyata udah dari luar itu kan, seberapa banyak dari kita dari luar, kemudian masuk ke ruangan, baik itu di kantor maupun di rumah, kemudian tiba-tiba langsung nyetel kipas angin gitu kan, wah kepanasan gitu kan. Atau mungkin juga langsung hidupin AC, tapi AC-nya nggak dingin juga. Maksud saya nggak cepat mendinginkan ruangan gitu. Jadi kita masih kipas-kipas seperti ini ya, seperti digambar di sini. Jadi bagaimana ini? Kenapa lama sekali gitu ya? Jadi salah satu alasan ya adanya perkembangan advanced material ini adalah motivasi daripada manusia, keinginan manusia untuk yang lebih cepat, yang lebih baik, ya lebih efisien, ya sehingga alat-alat yang sudah ada ini bisa terus dikembangkan gitu. Untuk apa? Untuk tujuannya menyamankan manusia gitu, untuk menyamankan umat manusia kita semua gitu ya. Jadi di AC kita duduk dalam 5 menit langsung mencapai suhu kerjanya. Misalnya langsung 24 derajat. 24 itu kan sangat nyaman karena room temperature adalah 26 gitu kan. Jadi kalau kita masuk ruangan di luar 33, masuk ke ruangan suhunya 24, itu insya Allah sudah sangat nyaman. Nah, coba bayangkan kalau mencapai suhu 24 saja harus ditunggu dalam waktu setengah jam. Lamanya minta ampun. Tapi bayangkan kalau mencapai suhu 24 itu hanya dalam waktu 5 menit atau hanya 7 menit saja. Ya, jadi sambil pegang sana sini tahu-tahu udah kompresor udah mati lagi. Nah, itulah yang kita inginkan. Ya, sehingga nggak perlu seperti ini, gitu kan? Jadi misalkan seorang dari luar, wah AC-nya udah menyala, tapi masih kipas-kipas juga karena masih kepanasan, gitulah. Jadi ini sebuah kondisi yang sangat tidak enak, ya. Ya sebenarnya bukannya nggak enak ya, tapi sesuatu yang lumrah kadang-kadang. Ya lumrah saja, ya kita sabar aja, nunggu 15 menit, nunggu 30 menit, toh juga nanti dingin sendiri gitu ya. Tapi ternyata satu fakta yang lain juga, untuk kenyamanan itu ada biaya yang harus dibayar gitu ya. Jadi seberapa dari kita itu kadang-kadang kaget juga dengan tagihan listrik AC gitu kan ya. Wah ini apalagi kalau work from home gitu kan. Nah, jadi AC-nya biasanya nyalanya kalau malam aja, kalau pas istirahat malam, tapi ternyata siang ini juga karena kerja di rumah AC hidup juga. Jadi praktis 8 jam kali 2 16 jam atau at least dalam 12 jam AC itu hidup. Maka akhir bulan tagihannya ikut siapa gitu kan. Jadi inilah yang menjadi satu kendala, satu tantangan bagi kita semua. Kita sadari atau tidak. Dan kadang-kadang sesuatu yang sudah lumrah terjadi itu menjadi hal yang biasa saja. Tapi manakala ada sebuah teknologi baik, teknologi yang bisa menawarkan itu, yang bisa menego semua itu, tentunya itu yang kita inginkan. Nah, disinilah peran daripada advance material dalam dunia otomotif maupun dalam dunia refrigerasi, yaitu dalam sistem pendingin. Ya, dari sini terutama adalah kenapa harus nanofluid. Ya, masalah akan timbul ukuran tambah besar. Coba bayangkan kalau kita ingin pendinginan yang lebih baik dalam sebuah kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil ya. Itu kita pasti apa berpikirnya? Oh, besarin radiator. Ya kan, besarin radiator. Kenapa besarin radiator? Karena besarin radiator itu sehingga volume fluidanya lebih banyak, sehingga proses pertukaran panasnya itu lebih cepat.
gitu kan. Cuman pertanyaan saya adalah, bayangin masa naik motor pakai radiator mobil, atau mobil sedan pakai radiator truk, ya mana bisa tempatnya, ya kan? Jadi hal itu ada satu kendala, bahwa ukuran bertambah besar tapi ada limit gitu. Dan yang kedua, operational cost naik gitu kan. Jadi awalnya nggak ada AC, kita pengen nyaman di rumah, jadi kita pasang AC gitu kan. AC 1 HP, 1 PK, ternyata nggak cukup misalkan. Ya pilihan yang gampang adalah perbesar PK-nya gitu kan. Kita ambil 2 PK misalkan. Tapi masalahnya nanti akhir bulan mempunyai konsekuensi tagihan makin besar. Nah itulah, jadi itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, kalau kita merujuk pada satu formula sederhana, formula basic daripada heat transfer ini adalah di mana Q sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan delta T. Maka berdasarkan persamaan di samping dapat disimpulkan bahwa peningkatan perpindahan panas hanya dapat dicapai dengan meningkatkan koefisien perpindahan panas, meningkatkan luas permukaan perpindahan panas, dan meningkatkan perbedaan suhu hanya dapat dicapai dengan menurunkan suhu pendingin kan. Secara umum penurunan suhu membutuhkan lebih banyak energi, seperti operasional harian akan menjadi naik. Misalkan dengan nambahin blower, nambahin kipas angin, nambahin AC, besarin AC, dan seterusnya. Itu terus terang bukan sebuah pilihan yang bijak, tapi itu bisa dilakukan. If you have no problem with money, go ahead. Tapi kalau kita akan berpikir cost efektif, ya, yang harus kita hemat tiap bulannya, maka tentunya ini bukan sebuah pilihan yang bijak. Kemudian meningkatkan luas permukaan perpindahan panas dengan memperbesar ukuran, ya kan? Membesar ukuran nggak mungkin seperti yang disampaikan mobil sedan pakai radiator punya truk, itu bagus secara performa, tapi secara estetika dan secara functionality dalam mobil tersebut bisa nggak dipasang? Akan sangat susah karena slottingnya mungkin nggak pas, diameternya, kemudian panjang lebarnya nggak pas. Maka hal ini pun nggak bisa dilakukan. Maka yang tersisa adalah bagaimana kita meningkatkan heat transfer coefficient. Karena heat transfer coefficient itu kita nggak menambah ruangan, juga nggak menambah tenaga. Oleh karena itu, kalau dalam kita belajar tentang heat transfer, ada 2 metode, yaitu pasif dan aktif. Active method ya, untuk meningkatkan heat transfer itu ada active method dan passive method. Nah, active method yang tadi saya katakan menambah blower, menambah kipas, menambah AC dan sebagainya, itu active method. Passive method inilah yang memang kita sedang kembangkan terus. Jadi teknologi sekarang mengembangkan ke passive method, di mana kita tidak membutuhkan energi tambahan, karena energi tambahan berujung pada peningkatan operasional harian kita. Jadi teknologi telah mencapai limitnya menurut saya, ya. Kalau kita melihat daripada formula tersebut, ya, di mana delta T dan A, ya, kita nggak mungkin ngubah-ngubah ini. Sehingga faktor yang mungkin adalah kita meningkatkan koefisien perpindahan panas, dalam hal ini dengan mendispersikan nanopartikel ke dalam fluida dasar menjadi nanosuspensi koloid untuk mencapai koefisien perpindahan panas yang lebih baik. Maka inilah yang dilakukan oleh nanofluid, ya. Jadi dengan memasukkan solid material ke dalam fluid, dan aplikasinya beragam, ya. Jadi misalkan untuk di otomotif, di bidang otomotif itu di automotive cooling system, kemudian di engine, gear and lubrication, kemudian vapor compression refrigerant system yang akan nanti kita bahas juga hari ini, kemudian cutting force machinery, kemudian solar collector system, dan passing material. Nah, ini aplikasi daripada nanofluid, ya, yang selama ini sudah bisa diterapkan, ya, dalam riset, ya, ongoing riset. Kemudian ada typical fluidnya adalah apa? Air, oil, kemudian water, ethylene glycol, dan ethylene glycol. Jadi ini tipikal medianya, ya. Jadi pendingin itu kan pendingin air, ya. Ada pendingin minyak yang seperti itu, bergantung. Ya. Kalau kita melihat kepada sistem pendingin pada mobil itu menggunakan air, ya, sistem pendingin. Tapi kalau kita refrigerasi, kita menggunakan bukan oil lagi, bukan water lagi, tapi menggunakan oil. Dalam hal ini misalkan kompresor AC mobil dan juga AC rumah itu pendinginnya adalah pendingin minyak, ya, berbasis minyak. Tapi ada juga chiller gitu kan, chiller menggunakan air juga kan, gitu. Oke. Kemudian ada kombinasinya, yaitu water ethylene glycol dan ethylene glycol.
Nanofluid, typical nanoparticle, and some base fluid. Nah, jadi kita di sini melihat di sini ya ada jenis-jenis nanoparticle ya, kemudian metallic base, kemudian di kolom yang kedua ada nanoparticle name ya, kemudian yang kolom yang ketiga ini adalah ada thermal conductivity ya dengan satuannya W per M kali K. Metallic base ini seperti silver, copper, aluminium. Biasanya dia mempunyai thermal conductivity yang besar. Tapi juga ada yang non-metallic base seperti diamond, karbon nanotube, silikon. Ini dia mempunyai thermal conductivity yang lebih besar. Ya seperti diamond dan karbon nanotube. Ya, diamond yang punya yang paling besar ya 3.300. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa membuat pendingin, kemudian di dalamnya taruh diamond itu ya. Itu tentunya sistem pendinginnya bekerja lebih baik. Pertanyaan diamond itu mahalnya kayak apa gitu kan ya. Tapi ada juga studi riset yang dilakukan, jadi dia membuat nanolubricant ya dalam AC, dia menggunakan diamond di dalamnya. Jadi luar biasa sekali ya, mahal sekali ya. Karena tapi juga menarik sekali karena thermal conductivity-nya sangat tinggi begitu. Kemudian metallic oxide base yaitu alumina, titanium oxide, kemudian copper oxide, zinc oxide. Ini rata-rata 40, 10, 75, 50. Jadi ini yang tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi juga nanti kita akan melihat datanya ya. Kemudian water, ethylene glycol, engine oil yang hanya kecil sekali. Jadi air itu 0,6, kemudian ethylene glycol 0,2, engine oil 0,1. Bayangkan selama ini kita menggunakan pendingin air, itu thermal conductivity 0,6. Jadi rendah sekali, satu pun nggak ada. Engine oil apalagi 0,1. Ya, jadi bayangkan yang mengalir di dalam mesin motor kita, mobil kita, dia mempunyai thermal conductivity yang sangat-sangat rendah. Ya, pantas saja terjadi overheating, pantas saja terjadi macetnya piston apabila ya sistem lubrikasinya terganggu ya. Karena apa? Secara thermal conductivity-nya sudah kecil sekali. Oleh karena itulah kita membuat nanofluid untuk meningkatkan thermal conductivity sehingga dia mampu sebelumnya. Nah, ini adalah summary yang sudah saya list nih ya, beberapa temuan-temuan data untuk penerapan di kendaraan ya, automobil radiator ya. Pada tahun 2020 ini baru semua baru ya, yang terbaru dia Ramalingam ini mendispersikan SiC ya dalam EG itu ethylene glycol, kemudian SiC ya dalam DI, kemudian DI itu diionis water, diionis ya, DI, kemudian dia konsentrasinya 1, 1,5, 2, 2,5 dan 50 dan 3%. Kemudian temperatur tesnya 50, ternyata dia bisa meningkatkan sampai 28% sampai dengan dan pada 3 weight persen. Jadi peningkatan H6 ini sangat bagus. Kemudian berikutnya adalah Said dan kawan-kawan alumina ya. Kemudian diionis water dan ethylene glycol ya, dia konsentrasinya kecil 0,05, 0,3 ya, ada suhu 65, kemudian peningkatan 24 ya. Kemudian SAHO ya, CNT karbon nanotube, kemudian dengan grafin nanopartikel GRNP dengan air ya 1 dan 3 volume persen ya, dia bisa meningkatkan 66,95 katakanlah 67% ya pada konsentrasi 3 volume concentration 3%. Nah, semuanya bisa lihat di sini katakanlah. Jadi artinya apa? Kalau dibandingkan dengan pelumas biasa atau media air biasa atau mungkin pelumas oil biasa ya, di sini ada radiator berarti dia pendingin air ya, pendingin air biasa. Maka pendingin air ini lebih buruk 25% daripada menggunakan SiC EG atau ethylene glycol. Atau bisa kita katakan bahwa pendingin air itu lebih buruk 66,95% ya, dengan dibandingkan dengan CNT, karbon nanotube plus grafin nanopartikel dengan air. Konsentrasinya 3% saja. 3% untuk konsentrasi pendingin air pada radiator
itu sebenarnya tidak besar. Ya, tidak besar. Karena ada yang melakukan riset sampai dengan 10%. Ya, cuman adalah kita itu ingin mendapatkan hasil yang optimum. Bukan berarti, oh kalau gitu gini aja Pak. Kalau dikasih dikit bisa meningkatkan 66,95%. Gimana kalau kita tambahin sampai 10% Pak atau 20%? Mungkin bisa jadi 100% ya. Belum tentu juga. Nah, kita mencari hal yang optimum, ya. Titik yang optimum. Oke, ini saya ada merahnya ini ya. Ada garis merah, nggak tahu ini muncul sendiri. Kemudian berikutnya adalah list temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk bidang compression refrigeration system atau AC ya. Di sini ya kita bisa melihat sejumlah penelitian dia base fluidnya menggunakan oil, POE oil atau polyester, kemudian amonia, ethylene glycol, POE mineral oil dan seterusnya. Jadi aplikasinya juga ada pada sistem pendingin. Nah, berdasarkan daripada tabel sebelumnya, kita bisa melihat di sini ternyata heat transfer koefisien peningkatannya itu berada dari rentang 2 sampai dengan hampir 70%. Koefisien heat transfernya. Artinya apa dibandingkan dengan media sebelumnya. Jadi kalau kita menggabungkan ini dengan formula sebelumnya, kan dia semua perkalian biasa nih. Kalau perkalian biasanya naiknya 70%, berarti ini ada performa daripada heat transfernya itu sampai 70% peningkatannya. Katakan angkanya semua biasa-biasa, semuanya sama, tidak ada yang berubah ya. 3 kategori itu. Kemudian yang 1 kategori dari 3 ini berubah menjadi 70%. Maka otomatis hasilnya adalah meningkat daripada menjadi 70%. Dan 70% lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah seperti itu. Maka bisa kita contohkan di sini sekarang adalah dari Mahbubul ya dan kawan-kawan, dia melakukan research ya untuk AC mobil ya, ini menggunakan alumina dan R13A, dia ternyata increase-nya sampai 3%. Ya, kemudian Redwan ini increase-nya ini thermal conductivity ya 1,04. Kemudian ada lagi yang paling menarik adalah Alawi. Ya, jadi alumina dengan R141B sampai 28%. Nah, jadi ada yang menarik lagi adalah Baisadeh 143, dia menggunakan sejumlah nanopartikel itu gabungan ya, dan dia overall bisa menaikkan coefficient of performance daripada sistem refrigerasi atau AC itu sampai masing-masing 31,5, 33 untuk AG ya silver, kemudian CU itu 31, 26 untuk CuO oxide dan seterusnya. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dengan mengganti ya traditional fluid atau conventional fluid dengan advanced material berupa nanofluid ini dapat meningkatkan performa mulai dari 3 sampai dengan 52%. Dan itu kita nggak perlu nambah biaya operasional, nggak perlu. Nambah biaya operasional itu kita nggak perlu. Kita hanya pasang sekali, ganti sekali, selamanya akan sifatnya permanen. Karena apa? Kalau kita melihat teknologi-teknologi yang sekarang ya, itu kan dia ada lifetime ya. Tapi kalau kita mengubahnya ini pada hal yang fundamental ini, bisa saya katakan ini bersifat permanen. NT itu di paling kanan nomor 2 adalah dia multi-wall carbon nanotube dengan air. Nah, jadi kalau kita lihat tabel yang awal ini bahwa carbon nanotube ini merupakan salah satu nanopartikel yang mempunyai thermal conductivity yang sangat tinggi, gitu ya. Itu. Nah, inilah bagaimana saya melakukan sintesis nanofluid ya. Jadi yang pertama kita menyiapkan dulu lubrikan dan nanopartikelnya, kemudian setelah itu kita mix stirring proses, setelah kita mix supaya dia campur begitu ya antara 2 fasa solid dengan fluidnya. Setelah itu kita berikan proses treatment yaitu sonication proses. Nah, sonication proses ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kestabilan daripada nanofluid itu sendiri. Ya, supaya dia tidak mengumpal, dia tidak berkumpul sehingga nggak berpisah antara fase padat dengan fase cair. Karena apa? Seperti kalau kita minum kopi gitu ya. Minum kopi itu kenapa kita aduk gitu? Kita aduk supaya kopi tersebut bercampur dengan
air, jadi menjadi satu larutan gitu kan. Nah, tapi masalahnya kalau kopinya itu kopi hitam, dia akan mengendap gitu kan. Tapi kalau kopinya instan, dia akan hilang. Kalau itu masalah bahan sendiri. Tapi kalau kita berbicara mengenai nanofluida, ya ibaratnya seperti itu, kita inginkan adalah dia akan selalu bercampur secara homogen dalam jangka waktu yang lama gitu. Karena apa? Ya untuk meningkatkan performanya dengan seperti itu. Nah, kalau misalkan nanofluid ini kita tidak membuatnya secara homogen, ya maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan kumpulan-kumpulan tersedimen di bawah. Nah, itu nanti akan menghilangkan fungsi daripada peningkatan heat transfer tersebut. Sehingga nanti kita amati dalam satu tabung reaksi dalam beberapa hari bagaimana stabilitas daripada nanofluid yang sudah kita buat. Nah, kemudian juga kita mengkarakterisasikan nanopartikelnya sebelum kita mix ke dalam fluida itu dengan menggunakan VSEM, ya, field element scanning elektron mikroskopi dalam perbesaran 50.000. Di sini apa? Kita ingin melihat strukturnya, morfologinya daripada material tersebut, bagaimana, apakah dia spherical, apakah dia oval, ataukah dia berupa tube, ataukah dia berupa sheet, seperti itu ya. Kita ingin melihat karakternya. Kemudian bagaimana karakter dasar daripada nanopartikel. Kalau kita melihat di sini karakternya adalah bahwa nanopartikel alumina ini adalah dia bentuknya spherical dan dia sifatnya berkumpul. Ada fitrah daripada nanopartikel ini, dia akan berkumpul. Nah, ini juga menjadi perhatian ketika kita akan membuat nanofluid karena ada fitrah berkumpul daripada partikel-partikel itu. Karena apa? Antar dua partikel ini kita melihat bahwa ada atomic bonding gitu. Atomic bonding itu yang akan menjadi sebenarnya resisten ketika kita membuat nanofluid. Karena itu bisa menjadi drawback atau bisa menjadi satu kelemahan daripada nanofluid yang kita buat. Nah, ini kalau dengan perbesaran 100.000 kita semakin jelas melihatnya bahwa dia berkumpul sekali, ngumpul jadi satu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengkarakterisasi dengan menggunakan EDX ya. Kita ternyata bisa melihat, oh ini ada oksigennya ya, karena ini material alumina oxide ya. Ini bukan logam ya, tapi basisnya keramik ya. Tapi jadi ada oxide-nya karena dalam bentuk oxide base material alumina. Nah, ini yang saya siapkan ya. Jadi kalau yang pertama ini adalah di hari pertama, kemudian yang berikutnya di hari ke-15. Jadi kalau hari pertama, kalau kita melihat ini ya, yang 0 ada 0, 1 sampai dengan 6. Jadi ini sebenarnya konsentrasinya sama, tapi treatmentnya aja yang berbeda. Treatment apa? Yaitu treatment sonication atau sonikasi daripada treatment yang tadi saya tunjukkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan homogenitas daripada nanofluid yang kita buat. Supaya apa? Supaya stabil. Kalau stabil itu berarti nanti efek heat transfernya akan sangat bagus. Dan juga ketika dia dimasukkan dalam microchannel, itu dia tidak akan menghambat. Karena teman-teman akan berpikir, Pak, bagaimana bisa? Ini microchannel, diameternya mungkin berapa? 20 mikron. Tapi Bapak akan masukkan solid particle di dalamnya. Bukan yang ntar malah bikin bumpet, Pak. Enggak akan bikin bumpet. Dengan satu syarat kalau dia adalah in good stability. Very homogeneous. Kalau dia homogen, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Dia diameternya katakanlah ya 20 mikrometer. Tapi kita menggunakan nanofluid dengan solid material yang diameternya hanya 10 nanometer atau 13 nanometer. Atau even kita menggunakan 90 atau 100 pun masih aman. Tetapi itu not really recommended. Ya, berdasarkan riset yang sudah dilakukan, menjelaskan bahwa bilangan yang kecil inilah yang ideal. Nah, oleh karena itu saya menggunakan dengan diameter 13 nanometer. Maka setelah hari ke-15 kita akan melihat ada penurunan gitu kan. Jadi yang 0 ini adalah fluid yang asli ya, base fluid tanpa partikel. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah ada fluidnya. Yang 1, 2 ini, yang satu tanpa ultrasonikasi ya. Jadi tanpa ultrasonication dia langsung drop di hari ke-15, dia habis. Sehingga dia terjadi sedimentasi karena apa? Fitrah berkumpul dari nanofluid ini sangat kuat terjadi di sampel nomor 1. Sampel nomor 2 ini juga yang sama, tapi dia agak kenaikan sedikit. Sampel yang ketiga ini sudah agak lebih baik nih ya. Sudah lebih baik ya. Kemudian ini sampel yang keempat lebih baik daripada sampel 3. Jadi ini kalau saya urutkan ini adalah yang 1 0 sonikasi, kemudian yang 2 ini 40,
yang 3 60, yang 4 80, yang 5 adalah 100, yang ke-6 adalah 120 menit. Jadi komparisinya seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah permasalahan yang saya hadapi di awal-awal semester saya, bagaimana saya bisa menstabilkan alumina dengan minyak, karena fitrahnya ini, jadi alumina atau nanoparticle oxide base ini, dia itu fitrahnya nggak mau deket sama oli gitu, nggak mau. And then saya paksa alumina ini dengan oli supaya dia akur, supaya dia bisa berkumpul terus gitu. Nah, inilah yang sebenarnya tantangannya. Tapi alhamdulillah dalam 3-4 ini adalah bisa bertahan dengan perbedaan ultrasonication ini bisa bertahan sampai 15 hari. Nah, kemudian kita melakukan karakterisasi dengan menggunakan alat ini yang namanya UV visible spectrophotometry, sehingga untuk apa? Untuk mengamati agregasi daripada nanopartikel yang ada dalam cuvette atau dalam tabung tersebut. Kemudian dia masukkan ke dalam sampel sel, sehingga kita bisa melihat, kemudian sampel cover yang kita tutup, kemudian kita run, sehingga kita bisa melihat hasilnya dalam digital display. Nah, itu hasilnya, cara kerjanya seperti ini. Jadi cahaya yang keluar masuk dalam lensa ini, kemudian di satu warna ya, kemudian berupa monokromator, sehingga dia akan berubah menjadi satu menembus dalam nanolubricant sampel cuvette. Nah, nanolubricant sampel cuvette ini tadi, nanofluid itu lubrikannya saya masukkan dalam cuvette tersebut, kemudian terbaca oleh detektor ini, sehingga diterjemahkan ke dalam digital display. Nah, jadi kalau ada partikelnya dia akan terbaca, akan muncul dalam display. Tapi kalau nggak ada partikelnya, dia tidak akan terbaca. Itu bedanya. Ya, jadi hasilnya seperti ini di hari pertama. Ya, kita bisa melihat sini diagram komposit daripada komposit di sini bukan material komposit maksudnya ya. Komposit di sini adalah diagram yang bareng-bareng gitu. Jadi berbagai sampel ini adalah APOE 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu seperti itu gabungannya seperti ini, dan saya mengamati di satu titik yaitu 270 nanometer. Di titik itu saya akan amati sampai dengan hari ke-15 dari masing-masing sampel, sehingga pun akan bisa kelihatan terus, dan ini adalah di hari ke-15. Maka kita bisa melihat terjadi penurunan kan. Awalnya itu di kisaran 4,5 lebih, kemudian setelah 15 hari ada di hampir di angka 2 ya. Angka 2 apa itu? Angka 2 absorbance unit. Nah, di sini ada satu penurunan sehingga dia cocok dengan visualnya. Visualnya tadi itu kan ada drop itu kan. Jadi sedimentasi ke bawah itu kan. Nah, ini kan turun ini yang ke 1, 2, 5, 6 turun. Maka ini juga relevan dengan data yang ada pada UV visible photometry ini. Ya, jadi kita bisa melihat terjadi penurunan sampai hampir di angka 2. Bahkan ada di sampel yang berikutnya ini, di sampel yang 40 dia sampai drop gitu ya. Nah, ini berikutnya saya contohkan, ini adalah contoh hasil UV visible yang untuk nanofluid tanpa sonikasi gitu. Oh ya, bagi teman-teman semua mahasiswa, kalau seandainya di tengah-tengah saya bicara mungkin lama, kalian boleh menginterupsi. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung raise hand, kemudian nanti supaya moderator juga boleh mempersilakan, nggak masalah ya. Ini saya lanjutkan. Nah, ini adalah dengan sampel yang lain ya. Ini saya nggak kelihatan nih, tertutup panel ini. Ini rasanya ini yang 40 ini. Yang 40, kemudian ini adalah yang berikutnya 60, ya 80 dan seterusnya. Nah, prinsipnya ini adalah kita membandingkan dari yang sebelah kiri di hari pertama ya, kita melihat di sini, lihat fokus pada titik 278 nanometer. Dia di angka 4,5, hampir 4,5 absorbance unit. Kemudian setelah 15 hari kemudian dia akan turun. Ternyata di 278 itu dia turun sampai di bawah sekali ya. Jadi hal yang sama pun terjadi pada sampel sebelumnya, yaitu untuk yang di hari pertama itu 45 lebih, kemudian di hari 15 ini hampir 2. Jadi hampir berapa ya? Hampir 50% terjadi penurunan. Nah, this is something that we don't want. This is something that we don't expect. Ini sesuatu yang kita tidak inginkan. Karena apa? Ada satu sedimen penurunan stabilitas daripada nanofluid tersebut. Ya ini yang nggak bagus. Nah, nggak bagus dari sisi stabilitas.
tapi belum tentu juga dari sisi performa. Tetapi kalau kita berpikir, maka sebenarnya nanofluid yang stabil itulah yang harus kita aplikasikan ke dalam sistem. Sehingga kalau misalkan dia itu sistem itu berhenti atau idle atau off, ya, maka dia tidak akan membuat sedimentasi banyak sehingga tidak akan menyumbat. Gitu. Tidak akan menyumbat, ya. Jadi itu yang menjadi permasalahan, ya. Sehingga kita mencari nanofluid atau nanolubrikan yang stabil. Ya, inilah yang menyebabkan dengan stabil. Gambar yang sebelumnya saya munculkan di sini karena ada nanoparticle aggregation. Jadi dia fitrah berkumpul, inilah bahasa mudahnya itu, sehingga dia ngumpul satu sisi atas, sisi bawah, kanan, dan seterusnya, sehingga dia berkumpul jadi satu, nggak mau menyebar lagi nih. Jadi kalau dikasih sinar di atasnya ini kosong, di tengah ini nggak ada. Jadi kalau penyinaran UV itu kan dari atas sampai ke bawah, scanningnya itu kan. Nah, scanning di atas itu harus terisi, maka dia ada pergerakan grafik seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada pergerakan grafik, itu terdiri yang mulai dari angka 500 sampai dengan 1100. Dia tidak ada pergerakan grafik yang tinggi. Hal itu kenapa? Karena di atasnya adalah partikelnya sangat sedikit. Nah, bayangkan kalau partikelnya habis ke bawah, maka menjadi drop lah. Nah, itu yang kita hindari gitu ya. Jadi untuk eksperimen saya, alhamdulillah saya terapkan ini, saya aplikasikan ke dalam satu sistem pendingin. Kita tahu ya, sistem pendingin ini ada evaporator, kemudian ada kompresor, kemudian ada kondenser, kemudian ada evaporator yang ada dalam indoor unit ini. Jadi nanofluid itu akan berputar masuk ke dalam sistem refrigerasi ini. Ya, dia masuk ke dalam kompresor, kemudian masuk juga, jadi terintegrasi bersama dengan refrigeran dalam air conditioning system itu. Itulah yang saya katakan bahwa sungguhnya kalau kita menggunakan lubricant ini, jenis daripada advanced material ini, kita memberikan permanent solution kepada aplikasi ini. Dibandingkan kalau misalkan AC yang berbasis teknologi, misalkan menggunakan inverter, ya, ada inverter dia modifikasi ada pada kompresornya, tapi electronical base, ya. Saya tidak punya data ya komparasi antara nanolubrikan dengan yang inverter, tapi teman-teman saya rasa punya datanya karena teman-teman sendiri mungkin di rumah punya AC inverter, berapa lama awetnya dan berapa tagihan listriknya dan seterusnya. Tapi kalau saya melihat berdasarkan konfigurasi dan cara kerja kompresornya, saya justru sebenarnya kenapa membiarkan kompresor itu terus bekerja meskipun dalam kondisi low speed atau low RPM. Saya lebih suka kompresor itu diam, tapi ternyata AC-nya dingin di ruangan. Coba bayangkan, teman-teman, ada nggak yang bisa membenarkan saya? Kompresornya diam, ya menurut saya lebih baik, kemudian pendinginan akan terus terjadi. Kemudian ketika dia akan suhunya naik lagi, kompresor bekerja lagi, sekali dengan cepat, habis itu diam lagi. Dibandingkan dengan satu kondisi yang sebelumnya di mana kompresor itu jalan terus, even low speed, ya, tapi berubah-ubah kecepatannya. Gimana coba? Dari segi keausannya, dari segi frictionnya, dari segi efisiensinya, dari segi energi yang digunakannya, yang mana? Nah, iya kan? Nah, disitulah satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya lemparkan kepada teman-teman untuk menjadi satu bahan renungan bersama bahwa ada sebuah teknologi ya lubrikan, yaitu nanolubrikan atau nanofluid yang akan menjadi satu sistem AC atau mungkin sistem pendingin kendaraan. Oke, itu saja akhir daripada presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Bila ada bertanya, silakan. Sebisanya apabila saya bisa menjawab, saya akan jawab. Tapi saya juga masih belajar dan banyak sekali keterbatasan yang saya miliki. Insya Allah, kalau memang saya tidak bisa menjawab, akan saya minta waktu. Insya Allah nanti akan saya jawab di kemudian hari. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf ini kelewat lama sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Halo, ya. Ya. Terima kasih Pak Agus atas materinya, luar biasa sekali. Teman-teman sekalian yang hadir dalam online maupun offline, kami persilakan untuk bertanya. Sistem pertanyaannya begini Pak Agus ya, jadi ada yang bertanya langsung dijawab, bertanya langsung dijawab. Tidak dikumpulkan pertanyaannya, supaya lebih enak. Gitu Pak Agus ya? Boleh, silakan. Iya. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Di mana? Di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan sangat-sangat berterima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Agus Nugroho, SPD MT IPP, dalam webinar nasional dengan judul penerapan material dalam dunia otomotif dan sistem pendinginan. Saya sangat tertarik mengenai nanofluid. Kita ketahui bersama bahwa nanofluid ini memiliki efisiensi yang sangat luar biasa. Di dalam prinsip sistem pendinginan, refrigeration system, saya melihat karakter dari nanofluid itu sendiri dilihat dari coefficient of pressure-nya, COP-nya, nilai COP-nya sangat luar biasa. Karena sepengetahuan saya, nanofluid ini terbentuk dari beberapa partikel yang berukuran 1 sampai 100 mm yang diinjeksikan atau dilarutkan di dalam cairan nanofluid itu sendiri, sehingga efisiensi pendinginannya sangat baik. Pertanyaan saya adalah bahaya mengenai penggunaan nanofluid di dalam teknologi entah itu nuklir atau heat exchanger ataupun mesin-mesin pendingin lainnya. Sedangkan Badan Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, telah melarang di dalam penggunaan hidrokarbon. Khawatirnya saya adalah di dalam penggunaan nanofluida ini apakah ada kesamaan dengan hidrokarbon tadi yang dilarang oleh Badan Kesehatan Dunia. Terima kasih, Pak. Baik, langsung dijawab Pak Agus. Maaf, dengan Bapak siapa? Rivaldo, Pak Rivaldo. Oh, Pak Rivaldo, oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Rivaldo. Pertanyaan sangat menarik ya. Jadi mungkin mic-nya boleh dipegang oleh Pak Rivaldo. Jadi saya mungkin akan bertanya dulu. Pak Rivaldo, oke. Ya Pak, siap. Ya, oke. Di situ mungkin oke, Pak. Pak Rivaldo, Bapak di ruangan itu ada AC nggak sekarang? Iya, sekarang ada Pak. Ya. Ada AC ya? Ruangan itu ber-AC ya? Iya. Oke, bro. Kalau ruangan itu nggak ber-AC, saya yakin pasti akan gelisah ya. Karena pasti akan sumuk gitu kan. Nah, Pak Rivaldo, Bapak sudah berapa lama di situ, Pak? Saya sudah menjelang 6 tahunan, Pak, di sini. Bukan, Pak. maksud saya bukan karirnya, tapi udah di ruangan ini sudah sekitar 1 jam, Pak. 1 jam. 1 jam ya. Bapak merasa nggak? Bapak lebih merasa nggak enak setelah duduk di situ 1 jam? Atau Bapak biasa-biasa aja, seperti halnya Bapak sebelum masuk ruangan itu? Ada perbedaan, Pak. Tadinya di suhu lingkungannya mungkin temperatur luarnya agak panas, sehingga saya masuk dalam ruangan ini mulai menyesuaikan dengan suhu yang ada dalam ruangan, sehingga sudah merasakan ada perbedaan, Pak. Perbedaan lebih nyaman apa lebih tidak nyaman? Lebih nyaman, Pak. Lebih nyaman. Dari sisi pernapasan, Bapak terganggu nggak dengan udara yang seperti itu? Udara kenyamanan yang di dalam ruangan tersebut? Tidak ada, Pak. Saya biasa-biasa saja, alhamdulillah. Ya. Tidak ada ya. Nah, baik. Terima kasih, Pak Rivaldo. Baik, terima kasih. Jadi itulah yang namanya. Kenapa Pak Rivaldo ini merasa nyaman dalam ruangan tersebut? Satu, ada penurunan suhu. Disesuaikan. Udara luar 30 derajat atau 31, kemudian di dalam mungkin range 26, 25 ya, atau mungkin 24. Meskipun dalam remote itu di setel 16 derajat ya. Tapi mungkin suhu yang ada secara keseluruhan dalam ruangan itu mungkin 24 atau 25. Sehingga menjadi kita nyaman sekali di sana. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa AC tersebut di dalamnya ada material yang sangat berbahaya.
material sangat berbahaya, entah itu dalam bentuk R32 yang terakhir, yang terbaru ini R32 atau R410A, atau mungkin kalau ruangan tersebut AC-nya masih menggunakan AC lama yaitu R22. Ketiga-tiganya ini semua berbahaya untuk tubuh manusia. Saya tegaskan, ketiga-tiganya material ini sangat berbahaya untuk tubuh manusia apabila masuk ke mulut kita, masuk ke mata kita, masuk hidung kita, atau disiramkan ke telinga kita. Betul ya? Faktanya, kita tetap nyaman di dalam ruangan tersebut meskipun kita ada satu material dalam AC tersebut yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu berada dalam closed system atau sistem tertutup. Sistem tertutup ini artinya apa? Sistem tertutup ini artinya tidak ada kontak langsung dengan manusia. Ya, sistem itu, material yang berbahaya itu R22, R32, R410A, ya, itu semua ada dalam cup saja, dalam satu cup saja. Sehingga yang kita rasakan itu sebenarnya bukan daripada material-material itu, tapi yang kita rasakan adalah efek daripada kerja sistem refrigerasi. Nah, kerja daripada nanofluid ini adalah membantu, memboosting, atau istilahnya booster lah, nah, kayak gitu kan. Zaman sekarang kita lebih mudah istilah booster gitu kan. Booster kerja daripada sistem refrigerasi tersebut, sehingga efek pendinginnya lebih cepat. Ya, sehingga kompresor juga kerjanya cepat. Setelah itu dia bisa berhenti lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi tingkat kebahayaannya saya katakan tidak ada gitu secara praktikal. Saya empirik saya katakan tidak ada. Karena apa? Analoginya tadi itu. Sampai terjadi satu kebocoran dari sistem AC tersebut, ya. Maka itu menjadi berbahaya. Itu pun kalau misalnya kebocorannya ada di evaporator, ya, itu baru akan masuk ke kita terhisap, ya. Tapi itu sangat cepat sekali. Gas itu akan cepat sekali hilang. Sebagaimana misalkan tabung LPG itu di dalam dapur kita masing-masing terjadi kebocoran, maka dia akan cepat sekali keluar gitu. Kecuali jendelanya nggak dibuka gitu kan. Jadi dia akan mengumpul di situ karena dia akan berat sehingga dia akan berkumpul. Ketika ada percikan api terjadilah atau kebakaran seperti itu. Tapi perlu dipahami juga, jadi tingkat bahaya itu macam-macam gitu kan. Bahaya berupa sentuhan, berupa masuk dalam tubuh, atau bahaya dalam bentuk flammable materialnya sendiri atau bagaimana gitu. Tapi prinsipnya sepanjang itu dalam closed system, maka saya bisa katakan saya bisa konfirmasikan bahwa ini aman untuk dipakai dalam manusia, dipakai oleh kita gitu. Tapi tentunya bukan saya yang melegalkan ini aman dan tidak. Ada sebuah badan sendiri ya yang akan mengesahkan bahwa ini adalah boleh dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat daripada sisi engineering, ya, maka itu closed system. So closed system, no problem, nggak ada masalah bagi kita. Insya Allah sisi bahayanya tidak ada sepanjang itu closed system. Jadi itu Pak Rivaldo. Jadi semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawaban dan alhamdulillah saya sudah mengerti dengan apa jawaban yang disampaikan sama Pak Agus. Ada tambahan lagi Pak Agus? Saya mau bertanya mengenai perbandingan mana yang lebih efektif, penggunaan freon jenis amonia atau nanofluid. Terima kasih Pak. Saya tidak punya data secara khusus mengenai perbandingan mengenai amonia dengan nanofluid. Jadi kalau misalkan nanofluid pun nanofluidnya beragam nih Pak. Jadi nanofluid dengan berbasis apa? Berbasis alumina yang saya buat dan juga titanium dioksida, titanium oksida yang saya buat juga, atau nanofluid berbasis yang apa? Jadi nanofluid ini sudah beragam. Seperti yang tadi dalam presentasi saya ada sejumlah nanopartikel yang telah digunakan oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya begitu. Jadi prinsipnya di sini komparasinya adalah juga non nanofluid atau non nanolubrikan dengan nanolubrikan. Kalau kita menilik itu perbandingannya non nanolubrikan dengan lubrikan, nanolubrikan, maka coefficient of performance yang dicapai oleh nanolubrikan itu mengungguli daripada non nanolubrikan, Pak. Ya, sudah selesai ya pertanyaan dari Pak Rivaldo. Terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Kami silakan untuk penanya selanjutnya.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Saputro, mahasiswa dari Universitas Gorontalo, Prodi Teknik Mesin. Di sini Pak, saya akan bertanya, bisakah dijelaskan bagaimana proses pembuatan nanopartikel itu? Kemudian, apakah nanopartikel dapat dibuat dari bahan-bahan organik? Terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaannya adalah proses pembuatan nanopartikel ya, bukan proses pembuatan nanofluid ya? Ya. Mengenai ordinary material, Pak Agus. Iya, berarti pembuatan nanopartikel ya? Iya. Oke, pembuatan nanopartikel sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara yang pernah saya lakukan adalah saya menggunakan karena basic saya bukan kimia ya, basic saya adalah mahasiswa teknik mesin atau dosen teknik mesin lah. Jadi background saya teknik mesin. Jadi saya dalam membuat nanopartikel yang saya pernah buat ya, itu saya menggunakan menggunakan metode mechanical grinding. Jadi saya pernah menggunakan mechanical grinding. Ada macam-macam, ada yang menggunakan sol gel yang kimia, itu orang kimia pintar sekali menggunakan sol gel ya, metode sol gel, kemudian mechanical grinding. Nah, karena background saya teknik mesin, sekali lagi saya hanya akan menjawab apa yang pernah saya ketahui ya. Jadi yang pernah saya lakukan juga, saya menggunakan mechanical grinding. Mechanical grinding ini adalah dia sebuah alat, sebuah mesin di mana di dalamnya itu ada chamber ya, ada chamber baja ya, jadi stainless steel. Kemudian di dalamnya itu ada bola. Ada bola-bola. Kemudian kita masukkan ke dalamnya adalah pasar ya, biasanya 300 mesh gitu ya, atau 350 atau 200 atau mungkin 400 mesh gitu ya. Karena itu bagaimana kita melakukan satu reduksi material. Nah, kemudian dia di-milling begitu kan. Nah, mechanical grinding sendiri ada dua yang saya tahu ya. Tiga. Secara umum itu ada dua sebenarnya. Mechanical grinding biasa, mechanical grinding milling biasa, kemudian high energy ball mill. High energy ball mill ini bedanya adalah chambernya ada tiga. Kemudian dia berputar gitu ya, berputar masing-masing begini. Kalau misalkan dia mechanical milling biasa, dia berputar di tempat saja, seperti gelas, kemudian di dalamnya ada bolanya, kemudian dia berputar satu tempat, jadi gelasnya diam. Tapi kalau high energy ball mill ini, dia biasanya di samping bolanya, tapi juga gelasnya itu gerak gitu, geraknya ke depan belakang atau ke kiri kanan seperti itu ya, depan belakang, dan dia membentuk satu putaran. Karena biasanya ada 3 gelas, maka dia akan begini mutar seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoptimasi gerakan supaya efek ya partikel reduction-nya itu lebih baik dibandingkan diam di tempat kan, bener nggak? Ini diam di tempat nih, ini misalnya gelas nih ya, ini gelas. Kemudian di dalamnya ini masuk satu partikel itu. Ya diam aja nih seperti ini. Maka yang terjadi apa? Drawback atau kelemahan dari sistem ini apa? Dia akan mengumpul di bawah. Ini yang saya alami dulu ya. Saya pernah membuat nanopartikel ini dalam skala nano, alhamdulillah berhasil. Itu selama 3 tahun saya melakukan penelitian ini ketika saya di Semarang ya. Itu terjadi penumpukan di sini. Gitu. Karena apa? Ya, ininya diam aja. Kemudian bolanya di atas, di dalam, dia gerak muter sana muter sini. Akhirnya dia numpuk. Fitrahnya itu kan dia akan ada gravitasi ke bawah kan? Karena berat kan, jadi numpuk. Gak mungkin naik ke atas kan? Gak mungkin kan? Nah, lain kalau di space kan, space sih bisa naik ke atas itu kan. Tapi kalau kita masih ada di bumi ya, di sini kita akan turun. Nah, akhirnya penumpukan di sini. Ini yang terjadi dalam mechanical grinding mill biasa. Oleh karena itu ya, teknologi sekarang dia nggak menggunakan ini, teknologi ini udah usang, ditinggalin. Jadi sekarang diganti gelasnya ada 3 gelas ya. 3 gelas, kemudian gelasnya bergerak saat depan, belakang, kiri kanan, depan, belakang, muter kayak begini. Jadi di samping itu juga di dalamnya ada bolanya juga bergerak. Tujuannya apa? Supaya ada efek pengadukan yang dari bawah itu bisa gerak dikit ke atas. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang saya lakukan ya dengan senior saya waktu itu di teknik mesin di UNES itu dulu, dia menggunakan namanya
apa ya, shaking meal. Tahu shaking meal? Kalian pernah ini nggak, susu kocok? Tahu nggak susu kocok? De Kevin. Pernah minum susu kocok nggak? Milkshake. Pernah nggak? Mic-nya mati. Pernah, Pak, nggak? Pernah milkshake ya? Coba peragakan kepada saya gimana orang bikin milkshake. Coba. Gimana gerakannya? Begini baru dapat. Nah, jadi kan gini kan. Jadi contoh ini saya ambil bedak anak saya nih ya. Jadi kan bukan gerakan ini, tapi gerakannya kan begini, pegang, naik, turun, kanan, belakang, kiri, kanan. Pokoknya geraknya kemana-mana gitu kan. Bener nggak? Nah, gerakan yang kemana-mana itu, yang mungkin sampai berapa? 1, 2, 3, 4 aksis atau berapa aksis itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aksis ya. Kalau semakin seperti itu, maka semakin cepat dia dalam pembuatan nanopartikel tersebut. Ya. Kita berbicara efisiensi dan kecepatan reduksi material tersebut. Karena apa? Sisi yang di bawah tadi, dengan gerakan tadi itu bisa diputar ke atas gitu. Jadi yang di bawah ini yang numpuk, dibalik gitu. Dibalik, dimiringin lagi, digerakin ke depan, belakang, kiri, kanan, dan seterusnya. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan manfaat daripada grinding milling yang sebesar-besarnya. Cuman ya karena itu alatan-alatan bikinan kita ya, bukan bikinan pabrik ya, jadi ya cepat rusak gitu ya. Karena ketahanannya kurang begitu bagus. Tapi alhamdulillah suaminya sudah bisa meluluskan skripsi mahasiswa juga karena bisa mereduksi partikel itu dari ukuran 300 sampai dengan 180, 160 nanometer itu. Waktu itu saya minta mahasiswa untuk melakukan karakterisasi itu dengan particle analyzer ya. Jadi berapa sih sebenarnya reduksi material dengan size yang terkecil itu bisa dilakukan itu. Alhamdulillah sampai dengan 180 nanometer. Meskipun itu belum bisa saya katakan nanopartikel ya, karena masih di atas 100 ya. Tapi at least not bad lah, sudah bisa mencapai angka itu gitu. Mungkin kalau dioptimasi lagi, ditambahin lagi, dia bisa akan mencapai angka yang lebih kecil. Meskipun kita juga masih meragukan dari sisi homogenitasnya berapa persen gitu ya. Itu deh. Oke, semoga bisa menjawab ya Kevin ya. Material. Gimana? Material yang digunakan itu, Pak? Oh, material yang digunakan, alhamdulillah waktu itu untuk menjawab pertanyaan kamu, yaitu material organik ya. Material organik itu adalah material berupa kaolinit material. Tahu kaolinit material itu apa? Belum. Nah, mungkin kamu sudah tahu, cuma nggak tahu nama istilahnya. Jadi namanya adalah kaolinit material. Tapi istilah yang paling gampang adalah lempung Cina. Tahu nggak lempung Cina? Chinese clay. Tahu nggak? Tidak, Pak, tidak. Tahu? Tidak, Pak, tidak. Belum pernah lihat. Oh, tahu. Itu sebenarnya itu lempung Cina itu, Chinese clay itu, lempung Cina itu warnanya putih kayak lempung biasa gitu ya. Itu untuk mainan anak-anak TK biasanya, itu anak-anak TK. Jadi dia supaya nggak berbahaya di tangan ya, karena dia termasuk juga biokontabilitasnya bagus lah kalau disentuh tangan itu. Jadi kalau ketelan-telan dikit itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu termasuk nggak yang berbahaya. Jadi saya menggunakan organic material itu kaolin material. Jadi saya juga sebenarnya penasaran itu bila ada yang mendapatkan sampai 99%, kemudian saya bisa buat untuk nanolubricant, yaitu sangat bagus karena saya pernah membaca studi juga ini ya, kaolinit material ini ternyata bisa digunakan sebagai obat MAH gitu ya. Tapi ini saya tidak akan komen lebih banyak ya, tapi saya pernah membaca itu bahwa bisa untuk mengobati diare. Hanya sebatas itu saja. Jadi itu material yang saya gunakan adalah kaolinit material. Kalau misalkan dibuat dari eceng gondok bisa nggak itu, Pak? Eceng gondok. Eceng gondok itu permasalahannya adalah harus diperkecilkan ya lagi, kemudian dia harus berupa dalam partikel dulu, dibentuk dalam partikel. Sepanjang Kevin bisa membuat eceng gondok ini, yang lembaran-lembaran itu dirubah jadi partikel, nah partikelnya itu dimasukkan dulu ke dalam, kemudian dimasukkan ke grinding, mungkin bisa. Tetapi ya ingat, material eceng gondok itu dia keuletannya sangat tinggi gitu kan.
keulatannya sangat tinggi. Jadi saya khawatir kalau misalkan dia dimasukkan dalam grinding tersebut, dia nanti akan malah justru menggumpal gitu, jadi penggumpalan gitu. Karena keulatan yang sangat tinggi. Jadi karakternya adalah kalau kita berbicara mengenai nanopartikel itu, ya saya tidak mengatakan yang brittle ya, tapi artinya kalau keramik itu kan karakternya sangat brittle gitu kan ya. Jadi alumina itu kan sangat brittle karena base-nya keramik. Jadi dia sangat bagus kita reduksi gitu. Hanya saja kita perlu teknik yang tepat untuk mereduksi supaya dia reduksinya bagus, jadi kecil gitu. Tapi kalau eceng gondok, wah kayaknya menggumpal deh. Oh ya Pak, makasih banyak Pak atas Baik. ilmunya. Kesempatan selanjutnya untuk peserta dari online. Mungkin ada yang bertanya. Ini ada live chat ya. Pertanyaan dari live chat. Ini tentang pengaplikasian nanofluid pada sistem pembakaran mesin, Pak. Nanofluid dalam aplikasi sistem di pembakaran, mesin ya. Oke. Baik, saya akan coba jawab meskipun saya secara langsung saya tidak punya data, tapi saya bisa jelaskan. Mas Agus, saya baca dulu pertanyaannya ya, soalnya agak panjang. Boleh. Atau Mas Agus bisa baca aja langsung pertanyaannya. Oh ya, ini dari Pak Ishak Nurdin ya? Ya, oke. Agak panjang soalnya, jadi kalau saya baca nanti lama. Ya, makasih Mas Agus. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Santi. Jadi pertanyaannya yang ingin saya ingin bertanya Pak mengenai nanofluid atau nanolubrikan pada mesin pembakaran. Apakah ada efek negatif, positif yang digunakan pada sistem tersebut? Baik, Pak, ini dengan dari Iskak. Ini Iskak mahasiswa atau dosen ya? Jadi kalau dari segi pertanyaannya ini agak berbobot nih, jadi dosen kayaknya nih. Baik, Pak Iskak ya, terima kasih atas atensinya, pertanyaannya. Saya secara langsung tidak mempunyai data mengenai nanofluid ini, tapi ada di sini profesor sini di UMPI, Universitas Malaysia Pahang, dia melakukan penelitian ini. Jadi yang dilakukan adalah dia memblending bahan bakar biodiesel dengan nanofluid. Ditambah kemudian teman saya sendiri juga yang dari Yaman, dia juga melakukan riset ini gitu. Jadi yang terjadi adalah dia mengukur jadi energi yang dihasilkan kemudian dari pembakaran tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam engine stand, kemudian dia ukur performanya gitu. Kemudian dia ukur juga efek daripada kalau istilah pembakaran tadi internal combustion engine itu apa ya namanya yang belakang itu asapnya itu emisi ya. Jadi 3 itu yang parameter itu. Atau dia parameter performanya, energinya, kemudian juga dari sambil energinya, kemudian emisinya. Ternyata di sana ada terjadi tren peningkatan karena pembakarannya semakin sempurna, Nah, kesempurnaan pembakarannya terjadi adalah karena pollution atau tumbukan yang terjadi antar disperse nanopartikel di dalam bahan bakar tersebut, gitu. Jadi efek positifnya seperti itu. Efek negatifnya dalam konsentrasi yang lebih banyak itu justru kebalikannya, dia akan menurunkan kualitas pembakaran. Oleh karena itu dalam satu konsentrasi tertentu dia bisa membawa sisi positif, yaitu meningkatkan pembakaran, performanya juga tinggi. Tapi dalam konsentrasi tertentu dia akan mulai stagnan dan akhirnya menurun. Sehingga trennya itu dia menaik, stagnan, dan dia akhirnya turun. Nah, konsentrasi yang semakin tinggi inilah yang semakin mengganggu daripada pembakaran tersebut. Oleh karena itu, sama juga tren yang terjadi pada refrigeration. Jadi, begitu konsentrasi dia sudah naik, kemudian sampai mencapai peak, dia mulai stagnan, dan akhirnya dia juga turun. Hal ini terjadi bukan hanya sebagai di professional performance, tapi juga cool down time yang dikerjakan oleh refrigerasi. Sama juga pada sistem pembakaran tersebut. Jadi emisinya pun akan semakin bertambah ketika konsentrasinya tinggi. Tapi konsentrasinya kecil, itu dia tidak menimbulkan emisi yang signifikan.
Tetapi saya tidak punya data apakah NOx-nya dia akan bertambah atau sama atau stagnan atau malah berkurang. Itu saya tidak punya data karena saya tidak melihat hasil penelitiannya secara detail mengenai pembakaran daripada nanofuel. Itu namanya nanofuel tersebut di dalam hasil pembakaran. Jadi prinsipnya ada satu tren yang menarik daripada pembakaran tersebut. Kalau Pak Iskak berminat ya mungkin ini bisa menjadi riset yang bagus ya karena mempunyai potensi yang baik lah sebagai alternate fuel seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Iya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, kami persilakan yang mengikuti secara online. Ada yang bertanya? Terima kasih. Perkenalkan Ibu atau Bapak ini hostnya ya. Saya Suprianto. Oke Pak Prianto, silakan. Saya dari USU. Ya, begini Pak. Tadi saya tertarik dengan ini ya, reduksi ukuran partikel ya tadi ya. Dari iya Pak. Beberapa mikron kemudian bisa jadi nano gitu ya. Kebetulan saya juga kemarin mengerjakan hal yang sama, cuma mungkin bahannya yang berbeda ya. Saya kebetulan kemarin risetnya high entropy alloy. Jadi saya menggunakan mechanical alloying, tapi permasalahannya kadang-kala waktu kita sudah, mungkin Bapak pakai grinding, saya pakai milling method kalau saya tidak salah. Jadi saya menggunakan milling yang statis itu ya Pak? Enggak, dinamis, planetary ball milling Pak, saya gunakan. Planetary ball mill, jadi high energy ball mill bukan? High energy ball mill ya? Iya, Red Set punya. High energy ball mill itu bagus Pak. Kemarin. Jadi kadang-kala saya lihat permasalahan itu adalah bagaimana menjaga supaya powder yang kita milling itu tidak mengalami kontaminasi gitu Pak. Kemudian bagaimana kan kalau semakin kecil partikel penanganannya juga lebih sulit sebetulnya kan Pak. Pertama kelemahan ball milling itu adalah kontaminan setahu saya. Kemudian yang kedua, kalau metal itu biasa dia kadang seperti gumpal ya Pak ya. Kalau PCA-nya kita gumpal. Pertanyaan saya adalah dengan pengalaman Bapak di riset Bapak itu, apakah Bapak menemukan adanya kontaminasi di powder Bapak yang nanti digunakan sebagai partikel yang tidak terjadi penggumpalan untuk menjaga bahwa memang ukuran yang kita dapat memang nano, ya kita bilang tidak 100% mungkin ya di atas 60 atau di atas 80% gitu Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Prianto. Ini memang menarik sekali. Jadi memang itu pun menjadi alasan saya. Jadi sebelum saya enroll S3 saya melakukan riset particle reduction itu selama 3 tahun. Artinya memang saya sendirian dan juga teman-teman saya memang minta usul gitu ya. Saya pengen belajar ini gitu. Jadi memang itu sesuatu yang menarik bagi saya gitu karena kalau material itu we must go to nano kan begitu kan. Jadi waktu itu saya ingat sekali Presiden Korea mengatakan we must go nano or die kayak gitu, kalau nggak salah itu kalau saya lihat di YouTube gitu kan. Tapi permasalahan yang Bapak alami itu sebenarnya Bapak sudah menggunakan alat yang lebih canggih daripada saya sebenarnya waktu itu. Karena Bapak punya high energy ball mill ya, planetary ball mill itu kan yang seperti saya ceritakan tadi ada 3 atau 4 kemudian dia putar-putar sini kan. Jadi itu sudah bagus sekali. Jadi di kampus saya di UNES itu nggak punya Pak gitu. Jadi pakai grinding milling itu ada proyek dari senior saya yang waktu itu dia S3 di UI waktu itu gitu. Ceritanya kayak begitu ya. Bikin itu saya pun manfaatkan. Cuma saya lihat ini kalau kayak begini ya ngumpul aja di bawah gitu Pak. Jadi apa yang namanya aglutenasi ya penggumpalannya ya agregasinya tuh sangat tinggi Pak. Dan istilahnya apa? Kita kan pengennya ngaduk gitu Pak. Bener nggak Pak? Pengennya ngaduk gitu kan, tapi nggak bisa ngaduknya. Gimana ngaduknya? Orang di dalamnya cuma bola aja gitu kan. Jadi dia puter aja, dia istilahnya kayak bola bodoh gitu kan. Dia muter di situ, dia di bawah akhirnya nggak efektif. Oleh karena itu bergantilah waktu itu dengan senior saya juga masuk di situ. Kita bikin karena nggak punya energi ball mill yang kayak Bapak punya ini ya, yang istilahnya produk daripada pabrik ini, kita bikin satu inovasi prinsipnya kayak seperti shaker mill Pak. Shaker mill orang bikin susu kocok gitu. Jadi kocok sana sini dengan modifikasi sehingga gerakannya nggak seperti
planetary ball mill. Kalau planetary ball mill itu dia gerakannya horizontal saja kan. Ini kan nggak ada gerakan ke atas kan? Nggak ada kan? Karena seperti ini satu kelemahan sebenarnya. Tapi itu sebuah keunggulan daripada mechanical ball mill biasa. Jadi satu kelemahan yang diatasi oleh planetary ball mill, dia bergerak seperti ini gitu. Nah, saya waktu bikin ke atas ke bawah sama ke samping ke kiri kanan gitu. Nah, itu memang lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Jadi di dalamnya juga ada bola-bolanya gitu. Waktu kita riset gitu ya dengan rasio gitu, ada misalkan 10% bola besar, kemudian 90% bola kecil dan seterusnya gitu, dan sampai balik gitu. Maka ternyata yang menarik adalah dengan konsentrasi, dengan komposisi bola kecil semuanya, Pak, itu dia bisa menghasilkan partikel yang lebih kecil, Pak. Jadi bolanya itu dengan rasio yang dengan bola yang kecil-kecil banyak itu ternyata lebih besar karena tumbukannya lebih banyak gitu. Kemudian juga dia kan kalau kita lihat molekul, penampakan molekul kan juga seperti itu kan. Jadi semakin kecil semakin bisa merapat. Jadi gap-nya semakin kecil, Pak. Nah, gitu. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi penggumpalannya. Nah, Bapak perlu kenali juga satu karakter daripada partikel yang ingin Bapak reduksi. Itu yang pertama. Karakternya dia seperti apa? Kemudian Bapak supaya mengurangi kontaminan yang saya lakukan, Bapak solvennya pakai apa, Pak? Kita sebenarnya tujuannya membentuk alloy ya Pak ya. Jadi kemarin saya pakai itu. Oh, alloy kan ya? Alloy, ya, betul. Jadi saya campur itu ada Cu, kemudian iron, nikel, mungkin mangan dan ada beberapa elemen. Jadi kalau high entropy alloy itu minimum 5 elemen Pak ditambah. Terus kalau untuk mengatasi dia supaya karena tinggi energi tadi dia akan terjadi point welding dia Pak di dalam itu. Maka kita tambahkan PCA, proses control agent itu terdiri dari stearic acid. Betul. Nah, itu dia. Betul. Sehingga tidak akan merubah karakter itu karena benturan itu high energi, dia akan berubah ketika panas itu kan, efek welding itu kan. Iya, nah, jadi welding dia. Betul. Saya secara pribadi tidak melakukan bikin alloy. Yang saya lakukan adalah memang single particle reduction. Jadi yang saya lakukan untuk menghindari kontaminan itu saya menggunakan solvent. Solvent yang saya gunakan itu supaya juga dia bercampur, tapi ketika itu dia cepat menguap. Maka saya gunakan etanol 95%, Pak. Jadi 95% itu sebenarnya saya ingin cari yang 100%, tapi saya hanya dapatnya 95% waktu itu. Alhamdulillah itu kemudian saya pakai dan saya tes, kemudian mudah juga saya keringkan, kemudian juga saya mahasiswa saya yang tes waktu itu, bukan saya pribadi, saya minta dia tes, ada yang kontaminannya begitu, itu tidak begitu berdampak Pak, begitu berdampak. Tapi saya tuh percaya yakin, kalau misalkan dia bawa EDX karena dia ada etalon, dia pasti ada unsur karbonnya masuk sana, pasti ada unsur karbonnya masuk ke sana. Nah disitulah sehingga model pemikiran itu saya bawa ke S3 saya itu untuk saya melakukan satu ini Pak, saya melakukan nanoparticle surface modification. Nah ceritanya gitu. Nah, saya bikin itu supaya tadi saya katakan di slide saya itu kan alumina dengan polyester itu kan sesuatu yang berbeda. Jadi alumina dia nggak mau sama minyak nih Pak. Karena apa? Si alumina ini dia karakternya dia hidrofilik. Dia suka sama air, dia cinta banget sama air, tapi dia benci banget sama oli gitu. Nah, jadi saya melakukan satu surface modification untuk memperbaiki permukaan daripada nanopartikel itu. Saya menggunakan proses saya di sini. Saya menyebutnya adalah functionalize alumina. Saya menyebutnya seperti itu, fungsionalisasi alumina gitu. Saya ada di paper saya di Springer itu yang sudah accepted itu ada juga proses itu. Nanti kalau sudah terbit saya sampaikan ke Bu Santi supaya nanti bisa ditengok lah gitu, bisa dilihat. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya memang untuk menghindari kontaminan adalah saya menggunakan solvent, tapi itu pun masih ada unsur karbonnya masuk Pak gitu. Masih Pak. Unsur karbonnya masih masuk. Jadi saya nggak bisa ngilangin unsur karbon itu 100% gitu. Betul. Sampai tanpa gitu susah juga gitu. Betul. Kalau di alloy itu nanti dia Pak akan terbentuk karbide Pak. Kalau kasus saya betul. Itu. Dia akan menjadi karbida betul karena dia ada unsur karbon. Jadi dia akan membentuk karbida. Ya itu Mas. Nah, baik. Jadi mechanical properties-nya dia akan berubah gitu ya. Berubah. Tapi kalau saya ini kan di efeknya saya tidak menggunakan mechanical properties. Jadi saya lebih menggunakan thermal properties gitu yang saya gunakan. Jadi
efek karbon itu justru semakin bagus gitu, semakin bagus terhadap untuk meningkatkan wettability antara nanopartikel tersebut dengan minyak gitu. Itu juga sebuah temuan novel yang saya rasa itu alhamdulillah, yaitu semua ilmu dari Allah, itu bukan dari saya. Saya pun nggak menyangka bahwa saya bisa waktu IP itu bisa sampai tahap itu gitu. Saya yakin itu karena ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Baik. Gitu Pak Supri. Tapi itu sudah sangat menarik Pak yang Bapak lakukan itu. Iya. Mungkin perlu inovasi bikin alat shaker mill Pak. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Boleh bertanya ini Pak? Iya, dipersilakan kalau waktunya. Baik ya, saya belum lama nih ngikutin nih Pak. Jadi saya nggak tahu apa pertanyaan saya ini udah ditanya sebelumnya, aku belum. Jadi mohon maaf. Nama silakan Pak. Ya, nama saya Rafiq Pak dari WISU. Pertanyaan saya adalah ketika kita buat spesimen komposit, jadi partikel nano itu kan nanti akan dicampur dengan matriks dan diaduk Pak. Nah, bagaimana ketika mengaduk itu, bagaimana cara kita agar partikel nano itu tetap dalam posisinya sebagai nano gitu? Karena ketika kita mengaduk itu kan bisa saja dia menjadi menggumpal dan kemudian berubah menjadi mikro gitu, atau mungkin bisa saja jadi nano, bisa saja jadi makro gitu. Nah gitu Pak, teknik apanya itu apa seperti apa gitu Pak? Jadi dia tetap partikel nano gitu. Baik Pak Rafiq, terima kasih. Jadi saya pernah berbincang mengenai apa yang persis yang Bapak sampaikan kepada saya gitu ya, yang kali ini itu. Jadi memang prinsipnya kalau saya menilik dengan ilmu saya, yaitu di bidang nanofluid atau nanolubrikan itu, kita kan menggabungkan fluid dengan solid. Jadi dua fase yang dijadikan satu, dan supaya bagaimana dia, kalau kita meminjam istilahnya material padat itu, dia menjadi satu satu alloy lah, seperti itu. Alloy itu kan beda dengan komposit ya. Alloy itu nggak kelihatan isinya apa, tapi kalau komposit kita bisa masih lihat dengan mata kita, seperti halnya bola tenis, ya kan Pak? Jadi masih ada kelihatan isinya, dia ada benang nilonnya, ada apa-apanya gitu. Tapi kalau alloy yang tadi seperti Pak Prianto sampaikan itu udah nggak kelihatan nih. Jadinya serbuk aja udah, serbuk, kemudian dia jadi ingot, dan dia jadi bentuk material apa yang aplikasi apa yang dia mau buat, seperti itu kan. Nah, kalau Bapak ini untuk komposit, saya sendiri juga nggak punya data Pak, karena saya bukan penelitian di bidang komposit atau nanokomposit. Tapi memang saya pernah mendiskusikan dan saya pernah mengargue kepada teman saya yang melakukan nanokomposit. Sebenarnya kenapa untuk mengoptimalkan fungsi dari nanopartikel itu intinya adalah di pengadukannya gitu. Jadi pengadukannya saya pernah sampaikan, kenapa nggak bikin mixer dengan kecepatan tinggi begitu. Misalkan kecepatan 1000 rpm atau 1500 rpm. Kemudian ditanya, misalkan cairan apa misalkan yang mau dipakai gitu kan, pakai apa dengan resin atau menggunakan apa gitu ya. Untuk metriknya begitu kan, untuk fillernya kan begitu ya Pak. Dicampur dengan kecepatan yang tinggi. Itu pun sebenarnya kalau saya mengacu kepada ilmu nanofluida itu sebenarnya belum cukup, karena apa, di sana dia nanti akan semakin kental, dia kan hambatannya makin kencang Pak, makanya dia akan sangat susah terdispersi dengan baik gitu. Akan susah dispersi dengan baik, tapi itu lebih baik ketimbang diaduk pakai tangan gitu, saya pikir begitu. Kalau diaduk pakai tangan, oke, sekarang kita bikin ya bisa di ujung, di sisi kiri atas banyak, di tengah banyak, di atas banyak, di tengah bisa speakers atau microfigures. Jadi nggak valid datanya. Jangan-jangan yang diinjak itu yang resin aja, nggak ada nanonya gitu. Padahal kita pengen misalkan pengen kita meningkatkan mechanical properties-nya lebih bagus, nginjaknya di resin tapi dalamnya ada nanonya kan, gitu kan, betul. Nah, betul kan? Nah, makanya saya secara praktikal mengatakan, secara pragmatis, berarti kuncinya adalah di dispersi nanopartikel yang ada pada mesin tersebut. Coba bikin mixer yang bagus, meskipun skalanya kecil tapi high speed, sehingga ketika itu dia berpusing, menggerakkan itu, sebelum kita cairkan ya Pak ya ke dalam metrik itu,
ya itu sudah terdispersi dengan baik. At least secara kasat mata ini, secara visual itu memang nggak ada celah deh. Warna udah berubah nih, misalkan kayak gitu kan. Misalnya warna tambah pekat nih, bukannya clear lagi tapi tambah pekat nih. Jadi mungkin tambah warna putih susu kah, atau menjadi putih gading kah, atau seperti itu. Nah itu mungkin lebih mendekati sesuai yang tadi Pak Rafiq inginkan gitu. Iya. Nah jadi kalau partikel itu akan tetap menjadi partikel, Pak. Dia tidak akan berubah, dia menjadi mikro. Dia tidak akan berubah. Tapi dia hanya akan berkumpul. Jadi fitrah dia itu berkumpul, Pak. Kumpul. Jadi ada atomic bonding yang kita susah misahnya gitu. Meskipun itu dalam nanosuspension itu pun terjadi, Pak. Gitu. Itu terjadi. Apalagi dalam bukan koloidan, bukan koloid ya. Pasti itu akan terjadi. Tetapi dengan tadi kan dengan dispersi yang sangat bagus ya, dengan mixer high speed mixer, Bapak bikin high speed mixer, kemudian secepatnya ketika high speed mixer kemudian Bapak larutkan, masukkan dalam cetakan itu, efeknya Bapak bisa variasikan kecepatannya, variasikan juga waktunya gitu loh. Ada nggak perbedaannya mixer 24 jam dengan yang 2 jam? Ada nggak perbedaannya mixer yang 24 jam dengan hanya 6 jam? Gitu. Kemudian mixer itu kemudian ada nggak pengaruhnya kalau misalkan agak dipanasi dikit gitu? Beda nggak seperti itu? Nah, karena yang saya lakukan itu juga ada efek pemanasannya. Karena efek pemanasannya. Nah, kemudian Bapak bisa juga variasikan dengan melakukan perendaman soaking. Jadi rendam dulu, ada perendaman yang lama, ada nggak pengaruhnya seperti itu? Nah, sekarang kita tinggal melihat kualitas apa jenis resinnya itu, apakah dia akan kering dalam waktu lama atau cepat gitu. Tentunya cari yang keringnya lama gitu. Karena kalau keringnya cepat kita akan berpacu dengan kecepatan pengeringan, Pak gitu. Itu yang akan mungkin menghambat usaha kita. Kira-kira gitu mungkin Pak Rafiq yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Baik. Sama-sama Pak Rafiq. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, kami buka untuk pertanyaan terakhir yang online. Mungkin masih ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Sudah tidak ada lagi? Oh, ini ada lagi satu nih kayaknya nih dari Pak Fitrah ya di online tuh. Dari Fitrah. Iya, dari Makassar ini, Pak. Oke, saya baca ya. Nama saya Pak Agdar Fitrah dari Makassar, praktisi pengelasan ya. Menurut Bapak, untuk nanopartikel yang baik untuk terapkan pada proses pengelasan sehingga dapat menurunkan jumlah void in kulisi atau defect ya. Baik, terima kasih ya Pak Fitrah ya atas pertanyaannya. Saya juga pernah pengalaman mengelas ya, saya jadi dosen las juga beberapa semester ya. Jadi mungkin sekitar 4 tahunan lah. Jadi kalau pengelasan itu kan prinsipnya kita pencairan logam ya, pencairan logam yang sama. Kita berpikir pencairan logam yang sama dulu. Kita berpikir mengenai similar metal dulu. Jangan berbicara mengenai dissimilar metal welding, karena dissimilar metal welding ini seperti yang tadi di ayat Al-Kahfi itu, atau itu pembahasannya rumit sekali, parameternya banyak sekali hal-hal fragile yang kita harus jaga gitu, harus kita kontrol. Tapi kalau kita berbicara mengenai dissimilar metal, kita semua udah punya datanya, yaitu besi dengan besi kemudian dicairkan dan disambung. Nah, di sini kuncinya adalah bagaimana efek penyambungan tersebut, efek penyambungan daripada besi tersebut. Nah, kemudian Bapak berpikir bagaimana dengan penambahan nanopartikel ini? Kalau penambahan nanopartikel, saya sendiri juga nggak punya data seperti itu. Tapi kalau toh itu mungkin dilakukan, adalah jenisnya bukan oxide, jenisnya adalah jenis yang metalik nanopartikel. Nah, penambahannya yaitu tadi, karena prinsipnya penambahan nanopartikel adalah dilakukan pada dia kondisi cair. Nah, kalau ada mesin las ya, dia bisa melakukan seperti itu, ya mungkin akan sangat bagus ya. Maaf, saya nggak punya data mengenai penambahan nanopartikel ke dalam pengelasan. Jadi saya agak pelo juga menjelaskan. Tapi kalau kita logikanya, jadi ya mencair itu, kemudian penambahan nanopartikelnya bagaimana gitu kan? Jadi dia harus pastikan dalam kecepatan yang sangat cepat ya, terus dispersi dengan baik. Bisa juga seperti itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita nyemprotinnya gitu. Ada nggak alat yang penyemprotannya itu bersamaan dengan apa namanya, busur lasnya gitu ya, gagang lasnya itu. Atasnya misalkan ini kan elektroda ya, kemudian bawahnya mungkin harus ada nama jet lain, jet yang bisa menyemprotkan
nanopartikel tersebut. Sehingga pada saat proses pengelasan tersebut, pencairan, suhu pencairan, maka nanopartikel juga masuk terinjeksi ke dalam cairan las tersebut. Sehingga pada saat kering, maka nanopartikel itu akan terjebak di dalam pengelasan tersebut. Sehingga terjadilah satu penggabungan yang sangat bagus gitu. Nah, hasilnya bagaimana? Apakah dia meminimalisir void atau meningkatkan void? Saya tidak tahu. Itu perlu dibuktikan dengan eksperimen. Karena kalau kita berbicara mengenai material itu tidak bisa dengan teoritis saja. Material itu sangat tidak bisa teoritis. Material itu harus dibuktikan dengan eksperimen. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya secara teori begini gitu ya, grafiknya naik gitu, saya setengah percaya gitu. Tapi setengahnya lagi percaya 100% manakala sudah dibuktikan dengan teori. Karena yang bersangkutan mengatakan tersebut mesti berdasarkan teori kan, dan juga berdasarkan penelitian sebelumnya. Tapi untuk kasus dia sendiri, saya akan percaya apabila dibuktikan dengan eksperimen, dibuktikan dengan pengujian, karakterisasi dan sebagainya. Sehingga itu sudah terbukti memang begitu. Jadi kasus untuk material ini, ya, pengelasan merupakan salah satu eksperimen dalam bidang material itu kan. Nah, jadi dibuktikan dulu dalam eksperimen tersebut, kemudian nanti potongannya dibawa, kemudian kita lihat, kemudian struktur mikronya seperti apa, makronya seperti apa, kita lihat juga, kita etsa gitu ya, ada nggak porositas yang terjadi. Kalau ternyata banyak bintil-bintil hitamnya gitu ya, banyak hitam-hitamnya, rongga-rongganya, itu menandakan bahwa itu banyak void yang terjadi. Jadi bikin beberapa sampel dengan berbagai macam variasi dibandingkan yang tanpa nanopartikel, hasilnya seperti apa. Dan yang paling penting untuk melakukan penelitian ini, tidak semua orang bisa melakukan, harus yang certified welder. Sehingga apa? Certified welder itu mempunyai satu tingkat kestabilan pengelasan yang lebih baik yang sudah tersertifikasi. Oleh karena itu saya juga melarang mahasiswa saya dulu ya, yang kalau dia melakukan skripsi, sebenarnya dia ngelas sendiri, nggak boleh ya. Jadi ketika dia mahasiswa melakukan pengelasan, maka dia harus mensertifikasi diri sendiri. Kalau nggak bisa, maka dia harus ke orang yang sudah certified ya, ke jenis welding tersebut, baik itu ke BLK maupun ke resource yang lain, supaya hasil pengelasan yang diteliti itu adalah relatif sama. Itu mungkin semoga bisa menjawab ya. Ya, baik. Saya kira cukup diskusi kita pada pagi hari ini. Ada lagi pertanyaan? Masih bisa Pak Agus ya? Karena menurut informasi ada Pak Agus setelah ini masih ada kegiatan lain. Jadi kami konfirmasi masih menerima pertanyaan Pak Agus. Kalau memang ada satu boleh lah. Karena ya, terakhir Pak Agus ya. Terakhir ya. Kalau memang masih siap. Ada mungkin. Boleh. Satu. Mana pertanyaan? David Deki, live chat. Belum ada pertanyaannya nih? Belum ada ya. Oh iya. Mungkin masih dipikirkan pertanyaannya Pak Agus. Untuk Oke, dipikirkan. Kalau dipikirkan di email dulu nanti ya. David Deki, mungkin pertanyaannya bisa dilontarkan di akun YouTube-nya Pak Agus. Boleh. Silakan. Diskusi di situ. Boleh, insya Allah. Ya, jadi nanti bisa di like, share, dan komen. Silakan dengan senang hati. Kalau ada pertanyaan boleh di YouTube saya. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, saya akan juga cari waktu untuk referensi lain ya. Ya, siap. Sebelum saya akhiri, kami atas nama keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Gorontalo menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Agus Nugroho yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kita semua, termasuk ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Baik, kami tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara webinar nasional pada pagi hari ini dinyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, panitia, Pak Dekan, Pak Kajur, Pak Ibu Kaprodi, dan semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf.
Apabila ada sesuatu yang nggak berkenan, saya juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi dari Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Gorontalo, sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Mas Agus yang sudah menyempatkan waktunya. Insya Allah materi ini sangat bagus sekali menurut saya, nanofluid. Nanti insya Allah kita berkembang ke semester selanjutnya untuk webinar selanjutnya, Mas Agus ya. Insya Allah, insya Allah. Jangan capek-capek, jangan bosan-bosan untuk ketemu dengan saya lagi. Insya Allah, insya Allah. Ya, Insya Allah. makasih Mas Agus. Ya, Baik, nanti bisa sama-sama. di live. Ya, Baik. sedikit pemberitahuan juga untuk mahasiswa yang sudah bergabung bisa mengisi absen untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Saya kembalikan ke panitia himpunan mahasiswa. Share. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri secara simbolis. Kepada Pak Agus. Iya. Ya, ini sertifikat kepada pemateri. Bukti screenshot. Oh. Oke, terima kasih. Iya. Sama-sama, Pak. Terima kasih, terima kasih. Nanti bisa di email ya, ini sertifikatnya ya. Ya, Pak. Oh, baik. Selesai. Baiklah, secara selanjutnya yaitu foto bersama. Diharapkan kepada semua peserta webinar agar dapat menyalakan video atau kamera. Screen.